Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Tapi sebelum itu, silakan kalian subscribe dulu ya. Silakan di subscribe. Saya hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita lanjut materinya tentang perkembangan penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama itu adalah masa kekuasaan VOC, yaitu dari tahun 1602 sampai 1800. Setelah berhasil menemukan kepulauan Indonesia, di sini bangsa-bangsa Eropa saling menunjukkan keinginannya untuk menancapkan kolonialisme dan juga imperialisme di sana. Bangsa Eropa yang menancapkan kolonialisme cukup lama di Indonesia adalah Belanda. Kolonialisme Belanda di Indonesia itu berawal dari kongsi dagang Belanda, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Oke, kita mulai dari VOC dulu ya, di mana kita harus tahu pembentukan VOC. Jadi, sejak kedatangan Belanda pada tahun 1596, bangsa Belanda itu berusaha melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Beberapa pedagang Belanda yang berhasil berlayar hingga ke kepulauan Indonesia itu saling bersaing untuk menerapkan monopoli perdagangan dan meraup keuntungan yang berlimpah. Selain itu, kongsi dagang Belanda juga harus bersaing dengan kongsi dagang Inggris, yaitu East India Company atau EIC. Oleh karena itu, beberapa kongsi dagang Belanda itu membentuk sebuah perusahaan yang dapat mencakup kepentingan semua kongsi dagang. Nah, kemudian Belanda ini memutuskan untuk membentuk yang namanya VOC 1602. Pada dasarnya, pembentukan VOC ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah Belanda. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Untuk bisa menghadapi hal tersebut, pemerintah Belanda meyakinkan kalau kongsi-kongsi dagang yang bersatu ini akan menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan juga ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Belanda berusaha meyakinkan agar kongsi-kongsi dagang Belanda ini melebur menjadi satu organisasi, yaitu VOC. Nah, sekarang tujuan utama pembentukan VOC. Jadi, ketika VOC ini terbentuk, itu akan berbeda sekali dari tujuan awalnya ketika VOC sudah ada dan benar-benar menguasai wilayah Indonesia. Kita perhatikan, tujuan utama dari VOC itu adalah untuk menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. Tetapi, selain dari tujuan utama VOC itu, VOC juga dibentuk dengan beberapa tujuan, yaitu 1. Membantu keuangan pemerintah Belanda. 2. Menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain, yaitu tadi ya dari Inggris, EIC, ada juga dari Spanyol dan juga Portugis. Lalu 3. Memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. 4. Menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Hindia Timur. Kata-kata Hindia Timur itu adalah sebutan untuk Kepulauan Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Selanjutnya, ketika VOC sudah berdiri, sudah menjalankan beberapa kegiatan perdagangannya di Indonesia, VOC ini diberikan hak oktroi atau hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Nah, hak apa saja yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di Indonesia? Yang pertama, itu ada hak mencetak mata uang. 2. Hak memelihara angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja.
5. Hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi, dengan hak oktroi yang dimiliki VOC, ini tidak hanya berperan sebagai kongsi dagang, tetapi juga berperan dalam bidang militer dan politik. Bahkan, VOC berhasil mengembangkan angkatan lautnya, sehingga VOC ini biasanya atau mendapat julukan sebagai negara di dalam sebuah negara. Ingat baik-baik, VOC itu dijuluki sebagai negara di dalam sebuah negara. Alasannya apa? Karena VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda ini diberikan hak oktroi atau hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang diantaranya itu adalah ini mencetak mata uang, memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah kedudukan, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan. Di mana hak mencetak mata uang, contohnya ini ya, kemudian angkatan perang, ini adalah haknya sebuah negara. Harusnya yang diberi hak untuk mencetak mata uang pada waktu itu adalah Hindia Belanda atau Nusantara, bukan VOC. Paham untuk julukan dari VOC yang dikatakan sebagai negara di dalam sebuah negara? Kalau masih belum paham, nanti akan diadakan diskusi lebih lanjut di kolom forum atau juga melalui pesan di kolom komentar ya. Selanjutnya, untuk merealisasikan upaya monopoli perdagangannya, VOC ini juga menerapkan beberapa kebijakan. Ada 3 kebijakan di sini. Yang pertama adalah Hongi Tochen atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain, dan jika melanggar ini akan mendapat hukuman berat. Lalu yang kedua itu ada kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga itu ada ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah ini tidak berlebihan. Jadi itu ada 3 ya, kebijakan atau upaya monopoli perdagangan VOC yang diterapkan. Tindakan Peter Booth selama menjadi Gubernur Jenderal sebagai berikut ya. Jadi VOC di Nusantara ini juga diberikan hak-hak istimewa, lalu memiliki yang namanya Gubernur Jenderal. Jadi Gubernur Jenderal VOC itu adalah Peter Booth. Nah, Peter Booth itu selama memerintah di dalam VOC, dia melakukan berbagai tindakan, diantaranya membangun pos perdagangan di Banten dan Maluku, mengadakan perjanjian dan berusaha memerangi atau mempengaruhi penguasa Maluku. 3. Memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta. 4. Membeli tanah seluas 50 kali 50 fadem, di mana 1 fadem pada waktu itu adalah 182 cm di Jayakarta. Tanah ini itu akan menjadi cikal bakal kota Batavia. Oke, di sini VOC kedudukan awalnya itu di Maluku, bukan di Batavia. Sebelum nanti VOC pusatnya itu dipindah ke Batavia. Itu awalnya di Maluku. Kemudian perkembangan VOC. Sejak dibentuk tahun 1602 hingga 1619, ini VOC telah melakukan 3 kali pergantian posisi Gubernur Jenderal, di mana pada 1614 kedudukan Peter Booth ini digantikan oleh Gerald Reynes yang memerintah selama 1 tahun. Selanjutnya, pada 1615, Gubernur Jenderal VOC ini dijabat oleh Lawrence Real. Ia memimpin VOC hingga 1619.
sebelum akhirnya digantikan oleh Jans Pieterszoon Koen atau JP Koen. Gubernur Jenderal Pieterszoon Koen ini memiliki tugas yang sangat berat, tetapi ia juga berhasil menguasai Jayakarta dan membakar isi kota Jayakarta. Selanjutnya oleh JP Koen ini dibangunlah kota baru di atas puing-puing Jayakarta. Dengan kota itu diberi nama Batavia. Sejak saat itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan dari VOC. Selama berada di Indonesia, VOC ini menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara. Di antaranya, melakukan kontingenten, yaitu tadi wajib pajak bagi rakyat dalam bentuk hasil bumi. Lalu menerapkan verplichte leverantie, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. Selanjutnya melaksanakan Priangerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Yang terakhir menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah menaklukkan wilayah. Pada tahun 1641, VOC berhasil menggantikan posisi Portugis di Malaka. Keberhasilan tersebut menyebabkan kedudukan VOC di wilayah Indonesia bagian barat ini semakin kuat. Selanjutnya, pada 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin atau penguasa Makassar untuk menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya ini menandai kekuasaan VOC di Makassar. Selanjutnya, kekuasaan VOC semakin luas. Bahkan VOC berusaha memperluas kekuasaannya hingga ke Papua. Untuk mengawasi kegiatan monopoli perdagangan di beberapa wilayah, VOC ini menjalankan pelayaran hungi. Sementara untuk memperkuat kedudukannya, VOC mendirikan benteng pertahanan di wilayah yang berhasil dikuasai. Besarnya kantor-kantor VOC di Asia ini mengakibatkan direksi VOC menyatakan perdagangan di semua kantor dagang VOC dapat dibagi menjadi 3 golongan. 3 golongan tersebut itu mencerminkan kedudukan politisi tiap-tiap kantor dagang. 3 golongan kegiatan perdagangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan dagang yang dimiliki VOC karena berhasil merebut daerah yang bersangkutan dengan kekuatan militer, sebagai contoh yaitu Kepulauan Banda dan Taiwan. 2. Kegiatan dagang yang dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian eksklusif, sebagai contoh VOC melakukan perjanjian dengan Sultan Ternate dan masyarakat Ambon. 3. Kegiatan dagang yang dilakukan setelah tercapainya kesempatan dengan raja-raja atau bangsa-bangsa Asia atas dasar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau tadi sudah pembentukan, kemudian perkembangannya VOC, nah di sini adalah pembubaran VOC. VOC mencapai masa kejayaan pada abad ke-17 dan ke-18. Hampir semua wilayah di Kepulauan Indonesia itu berada di bawah kekuasaan dari VOC. Bahkan, VOC menguasai jalur perdagangan yang membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, hingga Portugis. Pada 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Raja berkedudukan sebagai panglima tertinggi tentara VOC. Struktur organisasi seperti ini itu menyebabkan pengurus VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham ini terabaikan. Sejak 1673, VOC terlilit banyak hutang. Keuntungan yang diperoleh VOC itu mengalami penurunan drastis. Penurunan pendapatan VOC tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah Belanda untuk membiayai serangan perang. Selain itu, para pegawai VOC
memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan berupaya memperkaya diri, sehingga mereka tidak lagi memikirkan keuntungan bersama untuk kemajuan VOC, tetapi mereka hanya memikirkan kepentingannya mereka masing-masing. Jadi, ketika VOC ini semakin kaya, para pegawainya itu mulai ingin memperkaya diri mereka sendiri. Banyak sekali terjadi yang namanya korupsi, nepotisme, dan kolusi. Akibatnya, beban hutang VOC itu semakin berat dan berujung pada kebangkrutan. Pada akhirnya, VOC sering diartikan sebagai Virgan Order Corrupti, yang berarti tenggelam karena korupsi. Akibat beberapa kondisi buruk yang dialami VOC, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tindakan pemerintah Belanda ini dilakukan untuk menutup utang VOC. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda secara resmi membubarkan VOC. Ketika VOC dibubarkan, disinilah kita akan mengenal yang namanya masa pemerintahan Republik Bataaf, yaitu dari tahun 1800 sampai 1811. Republik Bataaf itu terjadi di pemerintah Belanda sana ya, bukan di wilayah Nusantara. Jadi ketika pembubaran VOC oleh pemerintah Belanda karena tidak bisa melunasi hutang-hutang VOC yang sangat besar, ini tidak serta-merta mengakhiri praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Revolusi Prancis yang berlangsung pada abad ke-18 itu turut mempengaruhi situasi politik dan pemerintahan Belanda. Pengaruh Revolusi Prancis mulai terlihat pada 1795 saat Prancis berhasil menguasai Belanda. Sejak saat itu muncullah kelompok-kelompok baru yang disebut kaum patriot yang menghendaki adanya perubahan dalam pemerintahan kerajaan Belanda. Mereka menginginkan Belanda menjadi negara kesatuan. Kondisi tersebut ini menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, lalu Prancis membentuk pemerintahan baru di Belanda dengan membentuk Republik Bataaf. Republik Bataaf ini dipimpin oleh Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di negeri Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Hindia Belanda atau Nusantara. Akhirnya pemerintah di Hindia Belanda ini berada di bawah Republik Bataaf. Oke, ketika Belanda dikuasai oleh Prancis atau masih namanya itu Republik Bataaf, di sini yang memimpin yaitu Louis Napoleon, adiknya Napoleon Bonaparte, itu memerintahkan Gubernur Jenderal untuk memerintah di wilayah Jawa. Nah, siapa yang memerintah? Louis Napoleon itu mengutus Herman Willem Daendels, sehingga di Nusantara atau Hindia Belanda kita juga mengenal masa pemerintahan Daendels, yaitu dari tahun 1811 sampai 1814. Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia, di mana Daendels ini ditunjuk oleh Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal pada 1808. Daendels merupakan patriot yang terpengaruh semangat revolusi Prancis. Gubernur Jenderal Daendels berusaha menghapus praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. Jadi, di sini Daendels itu mengemban satu tugas penting, yaitu menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Itu ya, tugas penting Herman Willem Daendels dikirim ke Hindia Belanda atau Indonesia adalah untuk menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Catat. Selama menjalankan tugasnya di Hindia Belanda, di sini Daendels itu membuat beberapa kebijakan
kebijakan Daendels ini itu mencakup semua bidang-bidang, diantaranya bidang politik dan pemerintahan, lalu bidang pertahanan dan keamanan, lalu bidang ekonomi, dan bidang peradilan. Jadi, selain mengemban tugas utama yang sangat penting tadi ya, menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels ini juga dikenal sebagai orang yang idealis. Dia adalah patriot yang tidak pandang bulu dalam menghukum warga yang ada baik di Belanda maupun di Indonesia. Jadi Daendels itu orangnya sangat adil ya. Di sini dia menciptakan sebuah peradilan, di mana peradilan yang ia ciptakan di Hindia Belanda itu tidak hanya untuk mengadili orang-orang atau rakyat dari Indonesia sendiri, tetapi jika ada orang dari negara Belanda yang bersalah, itu juga akan mendapatkan hukuman yang sama. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan, karena Daendels itu memerintah dengan tugas yang sangat berat, dia juga harus membangun sebuah pertahanan dan keamanan. Untuk pertahanan dan keamanan, di sini dia membangun sebuah jalan pos. Jalan pos ini itu lebih dikenal dengan jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan. Itu adalah jalan pos yang dibuat Daendels dengan pemerintah rakyat Indonesia sebagai pekerjanya, yang kita kenal sebagai kerja rodi. Jadi pada saat itu di Indonesia rakyatnya itu sangat menderita karena pada saat melakukan kerja rodi banyak rakyat yang tidak dikasih makan, kemudian tidak diberikan upah yang sesuai karena tidak mendapatkan makan, sehingga di Indonesia juga mulai mengalami wabah penyakit, kemudian kemiskinan yang melanda, sehingga banyak juga yang meninggal. Untuk di bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, itu silakan nanti kalian bisa lihat di buku ya. Oh ya, silakan kalian bisa beli buku LKS. Buku LKS tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kelas 11. Silakan kalian nanti cari. Kalian beli di toko buku seperti yang biasanya, yaitu toko buku Jito. Di depan kosan, di pinggir sawah itu. Kalian sudah paham. Selanjutnya, setelah Daendels ditarik kembali ke Belanda, lalu oleh Belanda, pemerintahannya digantikan oleh Janssens. Di sini, Janssens memerintah di Hindia Belanda atau Indonesia sangat sebentar. Karena ketika 1811, Inggris benar-benar menyerang Batavia dengan dipimpin oleh Leger Sir Samuel Auchmuty, sehingga pasukan Belanda, Prancis itu harus mundur ke Meester Cornelis. Inggris berhasil menguasai Indonesia itu dari 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Kekalahan dari Janssens ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Perjanjian Kapitulasi Tuntang itu menandai kekalahan Janssens atas Inggris yang terjadi di Tuntang, Salatiga. Akhirnya pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani Kapitulasi Tuntang. Melalui perjanjian ini, Belanda mengakui kekalahan kepada Inggris. Kapitulasi Tuntang itu berisi ketentuan sebagai berikut. Ingat, dicatat ya. 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda itu diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Oke, materi kita sampai dengan pemerintahan Daendels dan Janssens dulu. Untuk materi selanjutnya, itu adalah masa pemerintahan Inggris. Tapi jangan lupa lagi untuk subscribe, like, and share ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.